Kau sudah melakukan kejahatan dengan menculik putriku. Aku bisa melaporkanmu kepada pihak yang berwajib. Laporkan saja. Aku tidak takut, ucap Leo dengan dingin tanpa ekspresi. Tapi kau harus ingat, siapa aku dan apa yang bisa aku lakukan. Arneta pun kembali menangis saat menyadari orang yang saat ini dihadapinya adalah Leo Richard. Dan tidak mudah baginya untuk menghadapi pria itu apalagi sendirian. Aku mohon Leo, kembalikan putriku, pinta Arneta dengan sangat. Kau salah besar jika menyangka Ivy adalah putrimu. Apa kau lupa aku adalah wanita jalan yang suka bergonta-ganti pasangan? Jadi bukan hanya kau saja yang menanamkan benih di rahimku beberapa tahun yang lalu. Oh ya? Leo berjongkok di hadapan Arneta lalu mencengkram wajah cantik itu dengan kuat. Niatnya untuk berbicara baik-baik dengan wanita itu kini hilang sudah oleh kemarahan yang berkobar di dalam dada. Ya, entah mengapa dia begitu marah saat membayangkan tubuh Arneta udah disentuh oleh banyak pria. Kita lihat saja hasil tes DNA nanti. Tes DNA? Bagi Arneta dengan terkejut. Kau tidak mungkin melakukannya, bukan? Karena seingat Arneta, Leo dan Ivy hanya bertemu kemarin. Jadi tidak mungkin pria itu melakukan tes DNA pada putrinya tanpa sepengetahuan Arneta. Aku sudah melakukannya. Setelah Leo dengan tersenyum penuh kemenangan, namun tidak dengan Arneta, karena wanita itu terlihat semakin terpuruk. Tidak, Leo, kau salah. Aku berani bersumpah Ivy bukan putrimu. Lagi pula hasil tes DNA yang kau maksud itu belum ada hasilnya, bukan? Jadi kau tidak berhak membawa Ivy pergi. Aku berhak, karena aku yakin Ivy putriku, meskipun hasil tes DNA itu belum keluar. Karena wajah kami itu begitu mirip, dan kami sama-sama memiliki alergi terhadap kacang. Lanjut Leo kembali. Mendengar perkataan Leo, sontak Arneta pun tersenyum mengejek. Kau itu bodoh atau bagaimana? Kemiripan yang kau sebutkan tadi tidak bisa dijadikan patokan. Aku yang mengandung dan melahirkan Ivy. Jadi aku tahu betul siapa ayah kandung dari putriku. Dan pastinya bukan kau. Tegas Arneta dengan menunjuk tepat di wajah Leo. Benarkah? Jika begitu kita tunggu saja hasil tes DNA-nya nanti. Leo pun beranjak dari ruangan tersebut. Karena percuma saja berbicara dengan Arneta, karena wanita itu pasti akan terus-menerus mengelak, karena dia belum memegang hasil tes DNA-nya. Tunggu Leo, kau boleh pergi, tapi kembalikan dulu putriku. Ingat, sebelum kau memiliki bukti, kau tidak berhak membawa pergi. Mohon Arneta dengan berdiri lalu berlari menahan langkahnya Leo. Dia berharap pria itu mau berubah pikiran dengan mengembalikan Ivy. Sehingga Arneta bisa memiliki waktu untuk membawa putrinya pergi sebelum hasil tes DNA itu keluar. Dia membalikkan badan lalu menatap Arneta dengan intens. Seandainya kau tidak berniat membawa pergi Ivy, mungkin tidak akan secepat ini aku memisahkan kalian. Ya, setidaknya dia akan membawa Ivy pergi setelah hasil tes DNA-nya keluar. Namun karena mengetahui dari anak buahnya, jika Arneta sudah memesan tiket untuk perjalanan ke Bali, Leo pun akhirnya mempercepat rencana untuk membawa Ivy pergi. Dan kalaupun hasil tes DNA-nya nanti negatif, maka Leo akan mengembalikan putri Arneta hari itu juga. Dan seandainya kau tidak menyembunyikan hal sebesar ini, bahkan bertahun-tahun lamanya, maka aku tidak akan pernah memisahkan kalian. Ujar Leo kembali sambil beranjak pergi. Namun langkah kakinya terhenti saat mendengar suara tawa Arneta yang mengejek. Jadi menurutmu di sini aku yang salah? Tanya Arneta masih dengan tertawa. Malam itu, saat kau mabuk dan menyentuhku, aku juga yang salah. Dan di saat aku pergi dengan kehamilanku karena takut dengan ancamanmu yang ingin membunuhku, itu juga salahku? Arneta terdiam sesaat dengan menatap tajam pada pria yang dulu pernah sangat dia cintai. Dengar baik-baik Tuan Leo Richard, seandainya pun Ivy benar putri kandungmu, kau tetap tidak berhak atasnya. Hanya aku yang berhak. Karena aku yang udah mengandungnya selama 9 bulan dan aku yang udah melahirkan dan membesarkannya seorang diri. Mendengar semua perkataan Arneta yang dipenuhi oleh amarah, dia pun hanya diam tanpa membalas ucapan wanita yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya tersebut. Sudah selesai? Tanyanya dengan tatapan mata yang dalam. Arneta yang belum puas mengeluarkan semua kemarahannya, menggelengkan kepalanya sembari memukul dada bidang Leo dengan umpatan-umpatan yang terlintas di benaknya.
Seharusnya kau sadar, Tuan Leo Richard. Kau sudah melakukan kejahatan besar dengan memisahkan seorang ibu dari anaknya. Tapi aku melakukan semua ini demi kebaikan bersama. Kebaikan, kau bilang? Tanya Arneta dengan tertawa mengejek. Tahu apa kau tentang kebaikan? Kau itu hanya pria brengsek, egois yang tidak memiliki hati. Ya, kau benar. Aku memang pria brengsek yang tidak memiliki hati. Jadi jangan pernah berharap bisa bertemu dengan itu lagi. Jika hasil tes DNA nanti membuktikan kalau apa ya biologisnya. Ancam Leo sembari beranjak dari tempat tersebut tanpa memperdulikan Arneta yang terus berteriak sambil mengejar langkahnya. Tidak, tidak. Tunggu Leo, kembalikan putriku. Arneta terus berlari mengejar pria itu yang sudah masuk ke dalam mobil. Hentikan, kembalikan putriku, ucapnya sembari memukul kaca mobil. Arneta terus berusaha menghentikan laju kendaraannya dinaiki Leo. Tanpa mempedulikan kakinya yang terluka karena tidak sempat memakai alas kaki karena terburu-buru. Hentikan mobilnya, teriak Arneta dengan menangis. Saat melihat mobil yang ditumpangi Leo semakin menjauh. Tidak, aku tidak boleh kehilangan Ipi. Aku harus mengejarnya. Dengan cepat, Arneta pun kembali ke kediamannya untuk mengeluarkan kendaraan pribadinya. Dia berniat untuk mengejar Leo, untuk mengambil kembali putri sematawayangnya. Sementara itu Leo yang udah sampai di mansion milik keluarga Richard, langsung berjalan masuk ke dalam untuk melihat keadaan Ipi. Karena tadi gadis kecil itu udah lebih dulu dibawa pergi oleh Yogi, bersama dengan pengasuhnya yang dia ketahui bernama Sasa. Bagaimana keadaannya? Tanya Leo saat melihat Yogi yang baru aja keluar dari dalam kamar tamu. Sudah dapat dipastikan Putri Arneta yang kemungkinan besar putrinya ditempatkan di dalam kamar tersebut. Nona Ipi masih menangis, Tuan. Jelas Yogi. Kenapa masih menangis? Bukankah tadi kau membawa pengasuhnya juga? Sentak Leo dengan marah. Iya Tuan, tapi tetap saja Nona Ipi tidak mau berhenti menangis karena mencari ibunya. Leo pun terdiam sembari menghela nafasnya. Biar aku lihat. Sebaiknya jangan dulu Tuan, aku takut Nona Ipi semakin menangis jika melihat Anda. Karena tadi gadis kecil itu melihat dengan jelas bagaimana Tuan Leo mendorong Arneta, bahkan memisahkan gadis itu dari ibunya. Dan inilah yang disesali Yogi dari sikap tuannya tadi, karena tidak dapat menahan emosi di hadapan Ipi. Berani sekali kau berbicara seperti itu, ucap Leo dengan kesal. Memangnya tampangku ini menyeramkan apa sampai membuat ibu menangis? Bukan gitu maksudku Tuan, hanya saja. Lapor Tuan. Percakapan Yogi dan Leo pun terhenti saat melihat penjaga keamanan menghampiri. Ada apa? Tanya Leo. Di luar gerbang ada seorang wanita yang memaksa untuk masuk ke dalam. Wanita? Apa itu Arneta? Tanya Leo dalam hati sembari berjalan menuju jendela. Bukan tanpa alasan dia menebak jika wanita itu Arneta, karena yang pertama Arneta mengetahui dengan jelas mansion keluarga Richard, dan yang kedua dia hanya terlibat masalah dengan satu orang wanita bernama Arneta Amelia Jola. Dan benar saja tebakan Leo. Di luar gerbang mansion, dia melihat Arneta yang tengah berdiri dan sepertinya sedang berteriak. Dilihat dari bibir wanita itu yang terus bergerak. Jangan biarkan dia masuk, perintah Leo dengan tegas sembari beranjak dari tempat tersebut. Karena ada hal yang lebih penting yang harus dia urus daripada sibuk mengurusi kemarahan Arneta, yaitu menemui Ipi. Leo ingin menenangkan gadis kecilnya yang ia yakini sebagai putri kandungnya. Baik Tuan. Penjaga keamanan itu pun keluar dari ruangan tersebut untuk menjalankan perintah Tuan Leo. Sementara Yogi yang sejak tadi menatap Arneta dari balik jendelanya bisa menghela nafasnya dengan panjang. Sejujurnya, dia merasa kasihan kepada wanita itu dan juga Ipi, yang sudah dipisahkan secara paksa dan tiba-tiba. Tapi Yogi tidak dapat berbuat apa-apa, karena yang memegang kekuasaan di sini adalah Leo Richard. Aku harap Anda memiliki sosok kuat yang bisa melawan Tuan Leo Richard, karena kalau tidak, maka bersiaplah untuk kehilangan Ipi selamanya, gumam Yogi dalam hati. Sementara itu Leo yang udah masuk ke dalam kamar tamu, kini menatap pada Ipi yang terlihat menangis dan ketakutan di dalam gendongan sang pengasuh. Sayang, ini Uncle, kemarilah, pinta Leo dengan perasaan sedih, karena Ipi tidak mau didekati bahkan menjerit ketakutan. Mami, Ipi mau Mami, tangis Ipi dengan suara seraknya, karena sejak tadi terus menangis. Nanti Sasa, ayo kita pulang. Ipi tidak mau di sini. Di sini ada Uncle jahat. Leo yang sejak tadi berusaha menenangkan Ipi seketika itu juga diam saat putri kecilnya itu mengatakan kalau dia jahat.
Ayo, nanti kita pulang. Pinta Ipi kembali dengan air mata yang terus mengalir di kedua pipinya. Ya sayang, nanti kita pulang. Tapi Ipi jangan menangis. Ucap Sasa berusaha untuk menenangkan Putri Arneta. Tuan, lebih baik Anda keluar dulu. Kasihan Ipi ketakutan melihat Anda. Leo yang mengerti pun menganggukkan kepalanya. Baiklah, tapi jaga Ipi dengan baik. Aku tidak ingin dia sakit karena terus menangis. Sasa yang menganggukkan kepalanya dengan mengumpat dalam hati. Bisa-bisanya pria itu berkata tidak ingin Ipi sakit karena terus menangis, sedangkan yang membuat Ipi menangis adalah dia sendiri. Ingat pesanku baik-baik, ucap Leo kembali sebelum meninggalkan kamar tersebut. Ya, Leo akhirnya memilih keluar dari dalam kamar karena tidak ingin melihat Ipi terus menangis. Dia juga tidak ingin melihat kebencian dan ketakutan di mata Ipi karena membuat hatinya terluka. Ipi hanya belum terbiasa dengan lingkungan baru. Aku yakin besok dia akan berhenti menangis dan tidak lagi takut setelah aku belikan mainan yang banyak. Gumanya pada diri sendiri dengan penuh keyakinan. Namun keyakinan itu menghilang begitu saja karena udah 2 hari ini Ipi masih terus menangis memanggil Arneta. Bahkan gadis kecil itu tidak mau makan jika tidak dipaksa oleh Sasa. Dan yang lebih parahnya lagi, putri kecilnya itu selalu ketakutan jika dia dekati. Ya, putri kecilnya, karena hasil tes DNA yang telah keluar mengatakan 99% hasilnya positif jika Ipi adalah putri biologisnya. Jangan tanyakan apakah Leo merasa bahagia atau tidak, karena jawabannya udah pasti bahagia. Walaupun kebahagiaannya itu tidak sempurna, karena penolakan yang dilakukan Ipi dan kehadiran Arneta yang sejak kemarin terus berdiri di depan gerbang Mansion Richard. Dia belum juga pulang? Tanya Leo saat melihat kedatangan Yogi. Anda pasti udah tahu jawabannya. Sepertinya Nona Arneta wanita yang tangguh. Dia bahkan rela terus berada di depan pintu gerbang hanya untuk bertemu dengan putrinya. Putriku, salah Leo dengan cepat. Ya, maksudku putri kalian. Ralat Yogi dengan memberanikan diri meskipun mendapat tatapan tajam dari tuannya. Karena apa yang dikatakannya memang benar, bukan? Nona Ipi Richard adalah putri dari Arneta Amelia Jola dengan Leo Richard. Ya, kau benar. Ipi adalah putri kami. Ucap Leo dengan menghela nafasnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang Arneta adalah wanita yang telah melahirkan keturunannya. Tuan, apa tidak sebaiknya Nona kecil dipertemukan dengan ibunya? Ujuk Yogi karena merasa tidak tega pada Arneta dan Ipi. Tidak, aku tidak akan mempertemukan mereka. Apalagi setelah tahu Ipi adalah putri kandungku. Ucap Leo dengan tegas tidak terbantah.